Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 12 Desember sampai dengan tanggal 16 Desember 2022. Jadi seperti biasanya untuk satu video saya akan bahas 6 saham. Ada beberapa video yang saya bahas untuk minggu ini ya. Playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini. Jadi yang pertama saya mulai dahulu untuk saham BBCA ya. Jadi kalau bentar ya, saya ganti ke weekly chartnya atau grafik mingguannya. Ini grafik mingguannya untuk BBCA. Jadi kalau kita perhatikan ya, sebelumnya BBCA ini kan dia sideways ya, kemudian dia breakout, dia higher high ya, all time high di area 9.400, kemudian dia koreksi sampai turun. Ini low-nya minggu lalu sempat di 8.350. Nah, di sini resisten yang dia akan uji minggu ini adalah 8.600 ya. Jadi kalau yang mau buyback, kalau dia sudah berhasil naik ke atas 8.600, sebenarnya kemarin hari Jumat ya, itu dia sudah naik. Tapi kemudian dia ditutup di bawahnya 8.600. Sebenarnya untuk BBCA ini masih cukup menarik kalau mau buy sekarang, atau kalau Anda mau tunggu, Anda bisa tunggu di area berikutnya di 8250-an sampai dengan area 8125 ya. Itu area buy on weakness-nya kalau mau buy. Tapi kalau Anda mau buy sekarang boleh aja, atau buy-nya bertahap. Buy-nya di area sekarang, kemudian kalau dia koreksi rebound ke atas 8250 barusan kita buy ya. Jadi satu kali aja, jangan di average down lagi. Kalau mau buy sekarang boleh, kemudian atau kalau nanti dia dikasih 8250 rebound kita barusan buy, tambah lagi ya. Itu kalau mau tambah lagi di bawah, atau kalau sekalian kalau dia breakout ke atas 9000, jangan ragu-ragu untuk tambah lagi atau average up target price berikutnya di 9.500 dan 10.000. Memang hanya sempat hanya sampai 9.400 ya, tapi garis saya di 9.500. Sebenarnya untuk BBCA ini sampai dengan tahun depan dia masih ada potensial ke 10.000 ya. Jadi jangan takut ketinggian ya, seperti itu ya. Saya sudah sebutkan dari awal, memang dia sudah breakout kemudian dia turun lagi koreksi, masih cukup wajar. Jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif juga. Yang penting di sini fokus kepada garis-garis yang sudah saya berikan. Maksimum buy on weakness berikutnya di 7750. Tapi kalau sudah turun di bawahnya 7750, saya rasa sih jangan buy on weakness lagi ya, karena dia kalau di bawahnya 7750 dia bisa turun sampai 7175 atau 700 7 ribuan ya, uji area low yang di sini sebelumnya ya. Ketika dia turun dari setelah Mei ya, dia berusaha naik kemudian dia turun lagi, dia lower low. Jadi kalau di bawah 7750 saran saya lebih baik jual dulu, kita tunggu buyback kalau dia rebound lagi, atau tunggu di bawahnya ketika dia rebound di area 7175. Tapi saya nggak mendoakan turun ya, ini masih cukup menarik walaupun dia candlenya lumayan panjang ya fluktuasinya, tapi dia kan masih cukup bagus ya. Ini untuk weekly-nya, support resistennya, garis-garisnya, kemudian untuk daily chart-nya dia akan berusaha tembus ke atas 8.600 ya. Jadi kalau 8.600 ke atas, minggu ini boleh buy, target price berikutnya di 9.000, kemudian berikutnya lagi di 9.400 sampai dengan 9.500 ya. Itu area gambaran saya. Ini saya gambar di 9.400 saja. Swing high di sini, dan berikutnya lagi dia masih peluang ke 10.000 ya. Jadi untuk BBCA ini masih cukup menarik. Jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif juga ya. Yang penting kalau dia naik lagi setiap kelipatan Rp50 atau Rp100, kalau mau tambah lagi atau average up silakan ya. Walaupun seperti itu untuk BBCA. Berikutnya untuk Bank BRI, BBRI. Nah, BBRI di sini untuk weekly chart-nya, gambar garis-garisnya sudah saya berikan. Dia akan menguji support 4750. Memang minggu lalu setelah 2 minggu yang lalu dia breakout naik tinggi ya ke atas 5.000 ya, higher high. Kemudian dia koreksi lagi. Nah ini selama dia ditutup di atasnya 4750 sebenarnya masih cukup menarik ya. Maksimum di 4460 ya. Kalau Anda mau tunggu buy on weakness di 4460 ya silakan ya. Itu area koreksi maksimumnya. Tapi kalau sudah di bawahnya 4460, saran saya sih jual dulu ya. Ada kemungkinan dia akan testing area sekitar 4200 atau bahkan sekitar 4000-an ya. Seperti itu ya. Ya bukan berarti saya mendoakan turun, enggak. Tapi semua bisa terjadi ya. Karena sebelumnya di sini dia naik tinggi sampai 4980, dia juga bisa koreksi sampai dengan dalam ya di sini ya, sampai dengan 3960 ya, seperti itu ya. Jadi yang di sini garis-garisnya saya berikan untuk acuan support resistennya. Kalau mau buy sekarang masih menarik ya. Pasang stop lossnya di low-nya minggu lalu boleh juga 4710, atau kalau mau buy-nya bertahap ya, buy sekarang kemudian kalau dia turun koreksi rebound di atas 4460 kita barusan buyback atau tambah lagi ya, seperti itu ya. Tapi hanya satu kali aja ya, turun lagi ya jangan di average down lagi ya, seperti itu ya. Karena kalau kita perhatikan di bawah 4460 dia akan cenderung testing ke bawah sekitar 4000 sampai dengan 4200 ya, area support berikutnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini untuk support resistennya untuk BBRI.
Kemudian untuk daily chart-nya, ini area buy on weakness-nya saya sebutkan di area gambarkan garisnya di sini ya, 4.700 dan 4.600-an ya. Jadi Anda bisa tunggu di sana kalau nggak buru-buru atau mau buy sekarang boleh aja buy-nya bertahap ya. Jadi kalau dia naik ke atas 4860 mau tambah lagi atau average up silakan. Mau average down sebenarnya boleh tapi satu kali aja ya, jangan terlalu sering-sering ya. Usahakan no average down itu tetap sama. Tapi kalau mau tunggu Anda mau buy sekarang takut ketinggalan boleh aja tapi nanti Anda bisa nambah lagi sekitar area 4.600 atau 4.460-an sekitar sini ya testing swing low-nya. Jadi kalau dia sudah rebound mantul ke atas kita barusan buy ya. Jadi seperti itu ya. Ini MA20-nya masih cukup menarik. Dia sudah testing MA20-nya ya, sudah dipotong. Dia sudah berhasil rebound ya. Jadi mau buy sekarang boleh aja untuk BBRI naik ke atas 4860 tambah lagi atau average up target price berikutnya sekitar 5.000 ya. Naik lagi apa bisa naik lagi Pak Sunar kalau naik ke atas 5.000 bisa ya. Target berikutnya di 5.200. Jadi untuk BBRI ini sampai dengan tahun depan dia masih cukup menarik ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Bank Mandiri. Nah kalau kita perhatikan dari weekly chart-nya Bank Mandiri ini koreksinya dalam banget Pak Sunar setelah dia naik ke 11.000 kemudian dia turun. Nah Bank Mandiri ini memang dia higher high sebelumnya ya. Tapi dia ditutupnya kok di bawah 10.000. Sebenarnya ini kesempatan untuk buy ya, buy on weakness istilahnya karena dia sebelumnya sideways di sekitar area 10.000. Jadi kalau dia berhasil rebound mantul ke atas 10.000 yang belum punya mau buy silakan atau yang mau buyback silakan ya seperti itu ya. Atau kalau Anda nggak buru-buru Anda bisa tunggu di area 9.500 maksimum di 8.600. Buy on weakness itu artinya kalau dia koreksi rebound mantul ke atas kita barusan buy. Ya kurang lebih seperti itu. Kalaupun Anda mau buy sekarang ketika dia breakout ke atas 10.000 boleh buy. Mau tambah lagi mungkin average down boleh satu kali aja ya. Biasakan no average down, tapi kalau mau tambah ya Anda bisa tambah di area 9.500 atau 8.600. Tapi perlu diingat kalau dia turun di bawah 8.600, saran saya jual dulu aja karena kalau di bawah 8.600 dia turunnya juga lumayan dalam ya di sini. Sebelumnya dia bisa turun sampai 7175 ya dari 8.600 ya ini maksimum atau pakai acuan 9.050 di sini ya. Nah seperti itu ya. 2050 itu maksimum lah kalau dia turun banyak itu dulu semuanya boleh ya seperti itu ya. Nanti kalau naik lagi kita barusan buyback. Kurang lebih seperti itu. Kalau untuk daily chart-nya kurang lebih sama ya. Area buy on weakness saya gambarkan 10.000 dan 9.500 ya. Yang paling bawah di 9.000. Buy on weakness itu kita belinya kalau sudah berhasil rebound mantul ke atas ya. Naik ke atas 10.000 atau ke atas high-nya hari Jumat tanggal 9 Desember 10.050 kita barusan boleh buy. Buy-nya bertahap ya. Kalau dia naik lagi setiap lipatan Rp50 atau Rp100 Anda boleh tambah lagi atau average up ya. Nah mengenai saham perbankan saya hanya menambahkan aja kira-kira ke depan katanya resesi Pak Sunar bagaimana memang ekonomi masih sulit ya seperti itu ya pasca pandemi recovery tapi kalau saya lihat sih ya ke depannya untuk emiten perbankan ini masih cukup kuat karena kalau nantinya The Fed Amerika naikkan suku bunga mungkin kurs US dollar itu bisa naik sehingga kalau BI misalnya meredam gejolak kurs ya dia akan menaikkan suku bunga lagi ya. Mudah-mudahan tidak karena kenaikan suku bunga itu imbasnya kurang baik ya bagi perekonomian secara keseluruhan. Tapi untuk perbankan sebenarnya kenaikan suku bunga itu lumayan menarik ya menambah profitnya bank karena bank bisa menaikkan suku bunga kreditnya. Sedangkan untuk bank berbesar seperti BCA, BRI, BMRI, BBNI seharusnya mereka nggak kesulitan mendapatkan simpanan dana nasabah ya. Dana murahnya dia seharusnya nggak kesulitan sehingga dia bisa menambah kredit pinjamannya, dia naikkan suku bunganya sehingga profitnya bisa bertambah ya seperti itu ya. Tapi kita lihat di sini saya fokusnya di pergerakan harga sahamnya, tapi jangan terlalu takut ya seperti itu ya. Baiknya bertahap aja, memang dia masih tergolong sideways ya setelah dia breakout higher high sebelumnya ya minggu lalu ya. Nah ini daily chart-nya ya kurang lebih cukup. Kemudian berikutnya untuk BNI, Bank BNI. Bank BNI ini juga masih cukup menarik ya. Walaupun minggu lalu dia nggak sampai higher high daripada sebelumnya ya. Kalau BBCA kan BMRI dia higher high. Kalau Bank BBNI ini belum ya, belum berhasil tembus lagi ya ke atasnya high yang di sini. Tapi di sini saya sudah gambarkan 9450 area buy weakness-nya atau 8650. Kalau mau buy sekarang boleh aja, tapi jangan terlalu banyak ya. Naik lagi breakout ke atasnya 9950 kita barusan tambah lagi atau average up. Yang perlu diingat ya untuk BBNI ya maksimum stop lossnya di 7950 itu maksimum banget ya. Jadi kalau turun di bawah itu resikonya lebih besar, bisa aja koreksi sampai di bawahnya 7500 ya. Ini sebelumnya sampai dengan 71
7150 ya. Seperti itu ya. Karena bisa pasang bertahap stop lossnya di 8650 dan 7950 ya. Nah, untuk yang belum punya mau buy on weakness Anda bisa buy di 8650 atau 7950 ya. Mau buy sekarang boleh aja tapi jangan terlalu banyak. Sistemnya kalau buy sekarang, kalau dia breakout lagi kita tambah lagi untuk average up. Tapi kalau turun Anda mau average down mungkin satu kali aja ya, jangan terlalu banyak ya. Biasa kan no average down. Kalau average down kalau mau ya nanti tunggu di 8650 atau 7950 ya. Kalau misalnya wah Pak Suntar saya nggak buru-buru, nanti tunggu di bawah aja ya. Anda tunggu aja di 8650 atau 7950. Buy on weakness itu artinya kita tunggu koreksi, belinya kalau sudah berhasil rebound naik ke atas garisnya ya, mantul ke atas ya. Kalau belum rebound, belum mantul ya kita jangan buy dulu. Karena buy on weakness itu bukan tangkap pisau jatuh ya. Nah, habis seperti itu. Nah, di sini untuk daily chartnya memang garis-garisnya berbeda dengan weekly-nya yang tadi. Di sini area buy on weakness sudah saya gambarkan 9375. Ini rebound mantul ke atas beli buy. Nah, ini sejalan dengan yang sudah pernah sering saya bahas ya. MA20 moving average 20 periode ya, 20 hari pergerakan rata-rata harga saham 20 hari itu bisa dijadikan acuan untuk buy on weakness kalau dia masih mengarah ke atas ataupun datar asalkan dia nggak mengarah ke bawah ya kan suatu saat dia akan diuji dipotong ke bawah oleh harganya. Kalau dia di bawahnya kemudian dia berhasil rebound lagi masuk ke atas, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Jadi BNI ini masih menarik naik ke atas 9600, boleh buy up. Kemudian kalau dia breakout lagi ke atasnya 9950, target berikutnya sekitar 10.500. Jadi untuk BBNI ini uptrendnya masih cukup bagus ya. Nah Pak Sunar, nanti apakah ada window dressing untuk akhir tahun? Saya sering ditanya seperti itu. Jadi window dressing itu sebenarnya istilahnya itu dari dulu ya. Sebenarnya setiap akhir bulan itu sepanjang tahun ada istilahnya window dressing ada. Jadi mungkin nggak banyak fluktuasinya. Seperti itu. Tapi akhir tahun biasanya yang lumayan banyak. Jadi window dressing itu sebenarnya istilah yang digunakan money manager investasi ya, yang dia kelola dana saham ya. Untuk portfolionya sebelumnya yang jelek ya, dia akan ganti dengan saham-saham yang uptrendnya lagi bagus ya. Jadi dia pindahkan dulu portfolionya yang uptrendnya lagi bagus. Jadi sehingga tampaknya ya akhir tahun bulan terakhir itu dia performance-nya lebih baik ya. Padahal sebelumnya dia loss karena dia jual dulu terus dia alihkan dulu ke saham-saham yang masih uptrendnya masih kuat ya, sehingga naiknya bagus. Jadi dia laporannya itu terlihat cantik itulah istilahnya window dressing itu seperti itu. Tapi biasanya memang kecenderungan big caps ada yang diturunkan dulu, nanti naiknya sekitar Januari efek ya. Januari efek itu sekitar bulan 3 minggu ketiga bulan Januari ya. Januari efek ya. Jadi maksimum kenaikannya sampai minggu ketiga biasanya kurang lebih seperti itu ya. Puncaknya di Januari biasanya seperti itu. Jadi mau buy sekarang boleh aja buynya bertahap ya. Kalau dia naik kita tambah lagi, tapi kalau turun biasakan no average down ya. Pasang trailing stop dan stop loss. Oke, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BNGA. Nah BNGA ini saya yang terakhir sebentar posisi saya masih sebentar saya lihatkan ya. Saya masih ada nggak ya untuk BNGA ya. Jadi kalau belum ya, yang terakhir saya jual dulu. Jadi itu BNGA ini sebenarnya masih menarik ya. Area buy on weakness garis-garisnya di 1170 ya. Jadi kalau dia turun berhasil rebound masuk ke atas kita barusan buy ya seperti itu ya. Ekornya memang lumayan ya nggak panjang banget, tapi lumayan di sini ya. Nah kalau mau buy Anda bisa tunggu di area buy on weakness-nya di 1095 atau 1040, atau kalau mau buy sekarang tapi nggak terlalu banyak ya sekitar 1170. Jadi kalau dia naik ke atas kita boleh buy-nya bertahap ya. Kalau dia naik lagi naik ke atas swing high di sini ya 1210, mau tambah lagi average up silakan, naik ke atas 1235 tambah lagi ya, atau garis saya di 1245 ke atas Anda tambah lagi. Target price berikutnya sekitar 1290-an masih mungkin tercapai ya. Jadi 1290 saya ambil dari swing high yang di sini ya. Ini 2019 dulu ya. Sekitar 22 Februari ya, Minggu 22 Februari ya. Minggu yang berakhir 22 Februari 2019 itu hanya di minggu itu hanya di 1290. Dan ini sejalan juga dengan target dari rounding bottom di sini sebelumnya ya. Kurang lebih ya 1290 ya. Masih ada kemungkinan untuk naik lagi. Kalau misalnya Anda nggak buru-buru, Anda bisa tunggu buy weakness di 1095 atau 1040 ya. Mau buy sekarang ya boleh aja, tapi jangan terlalu banyak ya. Tunggu naik ke atas 1170. Itu weekly-nya support resistance-nya. Kalau untuk daily-nya memang agak sedikit berbeda di sini ya, tapi jangan bingung ya. Terserah Anda mau pakai yang mana acuan garis-garisnya.
Bisa pakai yang daily atau weekly. Yang daily di sini area buy on weakness saya gambarkan di 1100 atau 1045. Ini masih belum dikasih ya, ini masih kuat di atasnya 1150. Kalau Anda mau tunggu di area 1150, kalau seperti ini ya, turun kemudian rebound mantul ke atas, salah sebenarnya kita untuk buy. Jadi garis yang saya berikan ini untuk acuan trailing stop atau stop loss, tapi juga untuk buy on weakness. Artinya kalau dia dari atas ke bawah ditembus ke bawah ya, kemudian dia berhasil rebound mantul ke atas, yang mau buy atau buy on weakness ya silakan ya. Ini lumayan menarik ya, karena kalau kita perhatikan ini MA20-nya masih cenderung mengarah ke atas, walaupun ini masih datar ya, tapi dia lebih tinggi daripada sebelumnya di sini ya. Jadi masih menarik. Kalau dia breakout ke atas 1200, mau tambah lagi atau average up untuk BNGA, silakan ya. Naik lagi ke atasnya ini 1235, tambah lagi atau average up, target price berikutnya sekitar 1290-an. Jadi masih cukup kuat, kenaikannya masih bagus, kurang lebih cukup ya untuk Bank CIMB Niaga BNGA. Oke, berikutnya untuk BTPS. Nah, BTPS ini kan dia masih testing area 2930. Apakah boleh buy? Ini memang masih cenderung downtrend ya. Ini ekornya panjang ke atas, inverted hammer ya. Jadi masih continuation ke bawah. Nah, di sini yang menarik adalah area 2930. Selama dia masih bertahan di atas 2930, sebenarnya untuk BTPS ini masih ada harapan untuk 3300 ke atas ya. Ini area supportnya. Mau buy sekarang boleh aja atau sekalian tunggu breakout higher high ya. Jadi kan high-nya kan di 3030 minggu lalu. Naik ke atas 3030 boleh buy, target price berikutnya sekitar 3300. Jadi trading saham itu gampang ya, tinggal ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Terus kita jangan terlalu kaku ya, ini sudah sering saya sebutkan. Kalau sebelumnya gagal, belum tentu kali ini gagal ya. Ini kan sebelumnya dia, wah susah tembus ini Pak Sunar. Ini weekly chart loh ya. Sideways di sini mau tembus susah banget. Mau tembus susah banget, cuma nyentuh doang terus koreksi lagi. Nah kalau di sini tembus ke atas ya, makanya jangan ragu-ragu untuk buyback ya. Ya, bukan karena sudah terjadi saya ngomong enggak ya, karena saya memang sering sebutkan kita jangan terlalu kaku di sahamnya. Sebelumnya gagal, belum tentu kali ini gagal juga. Tapi belum pasti berhasil juga ya. Yang penting pasang trailing stop dan stop loss ya. Ini untuk BTPS weekly-nya. Kalau untuk daily-nya, untuk BTPS, mau buy sekarang boleh aja atau sekalian tunggu breakout ke atas 3000 ya. Garis-garisnya sedikit berbeda antara weekly dan daily, tapi jangan bingung, terserah Anda mau pakai yang mana. Tunggu naik ke atas 3000 kita barusan mau buy ya. Untuk buy weakness-nya ya. Atau tunggu di 2830. Jadi kalau koreksi kita belinya kalau sudah berhasil rebound mantul ke atas barusan buy ya. Jadi BTPS ini tunggu aja kalau dia breakout ke atas atau tunggu di area buy weakness berikutnya di 2830. Karena beli sekarang nanggung ya, masih di tengah-tengahnya dan ini lagi pula MA20-nya masih mengarah ke bawah, harganya masih di bawahnya MA20-nya. Jadi jangan terlalu agresif, belinya bertahap aja setelah dia breakout ke atas 3000 ya, naik ke atas 3000 maksudnya ya. Kurang lebih sih cukup. Yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Seperti biasanya, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Kemudian satu hal lagi ya, kalau misalnya Pak Sunar ngomongnya cepet banget nih, ya Anda bisa perlambat video playback speednya ya untuk di YouTube ya 0,75 kali, jadi lebih lambat, lebih enak mungkin ya. Karena saya terus ngajar kejar waktu juga ya seperti itu ya, karena ada beberapa video yang harus saya bahas. Kurang lebih cukup ya. Terima kasih banyak, sekian, tetap semangat.